Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Seperti pada contoh, Muhammadun ustadzun. Maka kalimat ini dimulai dengan isim, yaitu kata Muhammad. Muhammadun ustadzun. Muhammad adalah seorang ustadz. Atau pada kalimat al-ustadzu yajlisu. Al-ustadzu yajlisu. Ustadz itu sedang duduk. Kalimat ini dimulai dengan kata al-ustadzu yang merupakan isim. Maka ini adalah jumlah ismiyah. Atau pada kalimat huwa talibun. Huwa talibun. Dia adalah seorang siswa atau seorang santri. Maka kalimat ini adalah jumlah ismiyah karena dimulai dengan dhamir, yaitu huwa. Dan dhamir adalah isim. Maka kita katakan huwa talibun adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ada dua macam. Yang pertama adalah jumlah ismiyah yang masih asli, yang belum diganggu oleh kana dan inna. Jumlah ismiyah yang masih asli. Dan ini terdiri dari mubtada dan khabar. Susunannya terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah, adapun khabar adalah predikat. Yang mana mubtada dan khabar ini keduanya pasti selalu mendapatkan hukum rafa'. Mubtada dan khabar keduanya pasti mendapatkan hukum rafa'. Sebagaimana pada contoh sebelumnya, Muhammadun ustadzun. Muhammadun dia mubtada yang marfu', ustadzun juga khabar yang marfu'. Itu yang pertama, jumlah ismiyah yang masih asli. Dan yang kedua, jumlah ismiyah yang telah menerima kana atau inna. Atau dengan bahasa lain, jumlah ismiyah yang telah diganggu oleh kana dan inna. Jika kana masuk ke jumlah ismiyah, maka khabar yang tadinya rafa' akan menjadi nasab. Contoh, kana Muhammadun ustadzan. Asalnya tadi Muhammadun ustadzun. Namun setelah datang kana mengganggu, kalimatnya berubah menjadi kana Muhammadun ustadzan. Nah, ustadzan ini adalah khabar dari kana. Hukumnya berubah dari rafa' menjadi nasab. Dan detailnya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, adapun jika inna yang masuk pada jumlah ismiyah, maka mubtada yang tadinya rafa' akan menjadi nasab. Nah, mubtada yang marfu' akan menjadi mansub. Adapun khabar maka dia tetap marfu'. Contoh, inna Muhammadan ustadzun. Asalnya Muhammadun ustadzun. Lalu setelah masuk inna pada kalimat ini, maka Muhammadun berubah menjadi Muhammadan. Nah, jadi inna merubah mubtada menjadi mansub. Dan mubtada ini sekarang dinamakan dengan isim inna. Inna Muhammadan ustadzun. Jadi kebalikan dari kana. Tadi kana Muhammadun ustadzan. Adapun inna, nah dia merubah mubtada menjadi isimnya yang mansub, inna Muhammadan ustadzun. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jumlah ismiyah yang masih pada bentuk asalnya, yang belum dibubuhi dengan inna atau kana, yaitu Muhammadun ustadzun, terdiri dari mubtada dan khabar yang keduanya marfu'. Lalu jika masuk kana pada awal kalimat, maka kalimatnya berubah menjadi kana Muhammadun ustadzan. Khabar yang asalnya marfu' menjadi mansub. Adapun jika inna yang masuk pada kalimat seperti inna Muhammadan ustadzun, maka mubtada yang marfu' berubah menjadi isim inna yang mansub. Kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian, kita masuk pada pembahasan mubtada dan khabar yang merupakan komponen utama dari jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah pasti dimulai dengan isim yang disebut dengan mubtada, dan setelah kita mendapatkan mubtada, kita harus mencari khabar karena jumlah ismiyah akan sempurna jika tersusun dari mubtada dan khabar.
Mubtada adalah isim yang memulai jumlah ismiyah dan dia adalah subjek dalam jenis kalimat ini, dalam jumlah ismiyah. Nah, sebelumnya kita katakan bahwasanya fa'il dan naib fa'il adalah subjek. Nah, dalam jumlah fi'liyah, maka mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah. Dan mubtada ini tidak boleh didahului dengan huruf jar. Tidak boleh didahului juga dengan fi'il. Nah, kalau didahului fi'il namanya bukan mubtada tapi fa'il. Juga tidak didahului huruf jar. Kemudian termasuk tidak didahului oleh kana dan inna. Adapun khabar, maka dia adalah kabar tentang mubtada. Atau dalam bahasa kita, di bahasa Indonesia disebut predikat. Muhammadun ustadzun. Ustadzun adalah kabar tentang profesi Muhammad. Dia adalah predikat dari kata Muhammad. Muhammadun yajlisu. Nah, Muhammad sedang duduk. Yajlisu adalah kabar. Nah, tentang perbuatan Muhammad yaitu duduk. Muhammadun fis suqi atau fil masjidi. Muhammad berada di dalam masjid. Nah, maka kata fil masjidi adalah khabar tentang posisi Muhammad yaitu di dalam masjid. Jadi, jika mubtada adalah subjek, maka khabar adalah predikatnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Mubtada dan khabar keduanya mendapatkan hukum rafa, dan ini telah berulang-ulang kita sebutkan. Dan sama dengan yang sebelum-sebelumnya, untuk isim atau fi'il mudhari yang mendapatkan hukum i'rab, baik rafa, nasab, jar dan jazm, maka jika mu'rab dia disebut marfu'. Nah, jadi mubtada dan khabar yang pasti mendapatkan hukum rafa, maka jika mubtada ini mu'rab, dia akan disebut sebagai mubtada yang marfu' dan alamat rafa'nya dhammah misalnya. Jadi ketika kita sebut marfu', mansub, majrur, majzum, pasti pasangannya adalah alamat rafa', alamat nasab, alamat jar, alamat jazm. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, Muhammadun ustadzun. Nah, Muhammad di sini mubtada marfu' wa alamat raf'ihi dhammah. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Kata ustadzun. Nah, ustadzun adalah khabar marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Nah, keduanya mendapatkan hukum rafa' dan keduanya disebut marfu' karena keduanya mu'rab. Keduanya huruf terakhirnya dapat berubah. Muhammadun ustadzun. Muhammad mubtada marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Ustadzun khabar marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Adapun jika mabni, maka kita sebut bahwasanya mubtada atau khabar ini fi mahalli raf'in atau pada posisi rafa'. Contoh pada kalimat huwa sibawaihi, dia adalah sibawai. Maka huwa di sini adalah mubtada fi mahalli raf'in mabni 'alal fathi. Dia adalah mubtada yang mendapatkan hukum rafa, berada pada posisi rafa fi mahalli raf'in. Nah, karena dia bukan kata yang mu'rab yang berubah keadaan huruf terakhirnya, kita tidak mengatakan dan alamat rafa'nya, tapi kita katakan dia tetap pada mabni ala. Nah, karena di sini kata huwa selalu fathah, kita katakan mabni alal fathi. Huwa mubtada fi mahalli raf'in mabni alal fathi. Atau boleh juga kita sebutkan dulu bahwasanya huwa adalah domir munfasil. Nah, kemudian mabni alal fathi fi mahalli raf'in, terakhir kita sebut dia adalah mubtada. Adapun kata sibawaihi, maka sibawaihi adalah khabar dari huwa. Khabar fi mahalli raf'in mabni alal kasri. Sibawaihi khabar fi mahalli raf'in pada posisi rafa' mabni alal kasri, selalu berharokat kasrah. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian mubtada pasti isim. Nah, baik itu nanti isim zahir seperti Muhammadun, ustadzun, atau kitabun, isim yang nampak, isim zahir, maupun nanti isim domir atau kata ganti. Nah, domir yang digunakan untuk mubtada adalah huwa dan teman-temannya. Sebelumnya, domir yang digunakan untuk fa'il dan naib fa'il adalah tu dan teman-temannya yang kita belum bahas dengan detail. Nah, huwa dan teman-temannya yaitu huwa, huma, hum,
hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, lalu ana, nahnu, itu adalah domir yang digunakan untuk mubtada. Misalnya kita katakan huwa ustadzun, dia adalah ustadz. Anta tajlisu, kamu sedang duduk. Atau nahnu tullabun, kita adalah murid-murid. Nah, ini contoh domir sebagai mubtada. Nah, domir-domir tersebut adalah mubtada yang fi mahalli raf'in, karena sebagaimana yang sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya domir adalah kata-kata ganti yang pasti mabni. Domir adalah kata-kata ganti yang pasti mabni. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Adapun khabar, maka bisa berupa isim yang tunggal yang berdiri sendiri, bisa juga berupa jumlah atau kalimat, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, atau bisa juga dalam bentuk syibhul jumlah. Bentuk syibhul jumlah, susunan kata yang menyerupai kalimat. Contoh jumlah ismiyah yang khabarnya isim, yang dikenal dengan khabar yang mufrad, khabarnya dalam bentuk isim, seperti pada contoh yang tadi kita sebutkan, Muhammadun ustadzun. Nah, ustadzun di sini khabar yang marfu' dan alamat rafa'nya dhammah. Nah, adapun contoh khabar dalam bentuk jumlah, misalnya kita katakan Muhammadun yajlisu. Nah, Muhammadun mubtada' marfu'. Adapun yajlisu di sini dia adalah fi'il mudhari yang marfu'. Lalu fa'ilnya domir mustatir, takdiruhu huwa. Maka kalimat yajlisu yang terdiri dari fi'il mudhari dan domir yang mustatir, pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwasanya setiap fi'il pasti ada fa'ilnya atau ada naib fa'ilnya, baik nampak maupun tidak nampak atau mustatir. Nah, yajlisu ini fi'il mudhari, fa'ilnya ada tapi mustatir. Nah, yajlisu yang merupakan fi'il mudhari, dia berada pada posisi rafa' sebagai khabar, fi mahalli raf'in khabar. Begitu juga dalam bentuk syibhul jumlah, ada khabar yang dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, misalnya kita katakan Muhammadun fil masjid, Muhammad berada di dalam masjid. Nah, Muhammadun mubtada yang marfu', adapun fil masjid, nah, ini adalah syibhul jumlah, susunan kata yang menyerupai kalimat tapi bukan kalimat, di masjid. Nah, syibhul jumlah adalah susunan kata yang menyerupai kalimat, dan syibhul jumlah ada dua macam. Yang pertama, huruf jar beserta isim majrur setelahnya, seperti tadi fil masjid, fi huruf jar, masjid isim yang majrur dengan fi. Ini disebut syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang kedua adalah keterangan waktu atau tempat yang dikenal dengan istilah dzarf. Nah, keterangan waktu atau tempat beserta kata yang sandar kepadanya. Misalnya Muhammadun amamal masjid, Muhammad berada di depan masjid. Nah, amamal masjid ini syibhul jumlah. Ya, intinya khabar bisa dalam bentuk isim yang tunggal, Muhammadun ustadzun, bisa dalam bentuk kalimat baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, Muhammadun yajlisu, atau Muhammadun abuhu marid, Muhammad ayahnya sakit, atau dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, misalnya Muhammadun fil masjid, atau Muhammadun amamal masjid, Muhammad di dalam masjid, Muhammad di depan masjid. Dan untuk syibhul jumlah ini penting untuk dihafalkan bahwasanya syibhul jumlah ada dua, yaitu jar dan majrur, huruf jar beserta isim majrurnya, dan dzarf atau kata keterangan beserta kata yang disandarinya. Dan syibhul jumlah sendiri adalah susunan kata yang menyerupai kalimat. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, itu pembahasan tentang jumlah ismiyah, bahwa jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim, dan susunannya adalah mubtada dan khabar. Mubtada subjek, khabar predikat. Mubtada pasti isim, adapun khabar bisa isim, bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Kemudian mubtada dan khabar pasti mendapatkan hukum rafa'. Jika dia mu'rab maka disebut marfu', jika mabni
atau jika jumlah atau syibhul jumlah disebut fi mahalli raf'in. Adapun pembahasan tentang mubtada yang telah diganggu oleh kana dan inna, maka kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.